Pisau ini sama sekali tidak tajam. Kalau misalkan tajam, tangan saya pasti akan terluka. Dipergunakan untuk memotong pun dia sama sekali tidak bisa. Tapi setelah saya tambahkan garam, kurang lebih hasilnya seperti ini. Wow, terpotong dengan sangat mudah sekali. Ini benar-benar sangat tajam sekali. Nah, di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah tips sederhana lagi bagaimana cara membuat pisau di rumah kita itu agar setajam silet dan juga sekeras baja dengan menggunakan cara yang sederhana saja. Sebagai contoh, di sini saya sudah siapkan pisau yang sama sekali tidak tajam. Ini adalah alat yang hampir setiap hari dipergunakan. Bayangkan kalau misalkan pisaunya tidak tajam. Ini sebagai contoh ada kentang ya, kita potong. Wow, sama sekali tidak bisa. Dipergunakan untuk memotong sayuran saja tidak bisa, apalagi dipergunakan untuk memotong tali seperti ini. Kita uji coba. Ini saya tekan, benar-benar saya tekan dengan sepenuh tenaga. Nah, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Hampir mau terpotong tapi tidak terpotong. Sama sekali tidak terpotong ya. Nah, buat teman-teman yang mengalami masalah seperti ini jangan khawatir, karena di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara membuat pisau di rumah kita agar menjadi lebih tajam dan juga sekeras baja. Jadi ini nanti bisa menjadi lebih kuat lagi. Cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Untuk bahan pertama, di sini kita siapkan wadah yang sudah kita isi dengan menggunakan air. Untuk airnya ini air biasa, yang terpenting nanti ukurannya bisa merendam ukuran dari pisaunya, bisa tinggi maupun lebih panjang. Dan mohon maaf sekali saya berada di luar ruangan dikarenakan di tempat saya sedang mati listrik. Kemudian kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu garam. Kita bisa menggunakan garam yang halus maupun garam yang kasar. Nah, untuk kebutuhannya ini tidak terlalu banyak, kita bisa menggunakan dari setengah ini ya. Ini harganya cukup murah, sekitar Rp3.000 saja. Ini kita masukkan ke dalam wadah terlebih dahulu, kemudian nanti kita aduk. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di kolom komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini, juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Usahakan garamnya sampai benar-benar larut ya teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya, pisau ini tidak langsung kita rendam, tapi ini harus kita panaskan terlebih dahulu di atas api kompor. Atau bisa menggunakan alat seperti ini kalau misalkan teman-teman punya ya, yaitu gas stove seperti ini. Ini lebih simple, jadi bisa kita panaskan. Kita fokuskan tepat pada bagian bilah pisaunya. Nah seperti ini ya, kita panaskan terlebih dahulu sampai benar-benar panas. Oke, sudah cukup. Ini sebenarnya warnanya agak sedikit merah ya, seperti bara api. Jadi nanti usahakan seperti bara api. Warnanya agak merah ini karena terlalu terang jadi tidak terlihat. Kemudian untuk proses selanjutnya kita masukkan ke dalam air garam yang sudah kita siapkan tadi secara perlahan-lahan ya teman-teman, jangan langsung masuk. Jadi langsung kita masukkan gini tapi pelan-pelan. Jangan langsung kita masukkan semuanya. Nanti resikonya mata pisaunya bisa pecah teman-teman. Perlahan-lahan saja.
Oke, kita diamkan dulu. Ini airnya sampai hangat, sampai lumayan ya panas karena airnya cuma sedikit. Nah, ini kita diamkan terlebih dahulu sampai pisaunya mendingin terlebih dahulu. Setelah benar-benar mendingin, kemudian tinggal kita ambil saja dan kita keringkan dari air garamnya. Kita lap saja seperti ini, kita bersihkan. Dan kita bisa lihat pada bagian bilah pisaunya, dia warnanya sedikit gelap, lebih berbeda daripada sebelum kita panaskan tadi. Pada bagian mata pisaunya agak sedikit berwarna seperti pelangi ya, kita bisa lihat. Tapi pisau ini sama sekali belum tajam. Nah, proses selanjutnya adalah proses pengasahan. Buat teman-teman yang punya alat asah pasti akan sangat mudah, dan proses ini jauh lebih cepat. Jadi tinggal kita asah saja, maka pisau kita akan menjadi lebih tajam. Tapi buat teman-teman yang tidak punya alat asah, jangan khawatir. Kita bisa memanfaatkan alat yang ada di rumah, yaitu mangkok. Jadi ini adalah mangkok, bukan sembarang mangkok ya. Ini adalah mangkok yang berbahan dari keramik. Selain mangkok, kita juga bisa menggunakan piring maupun gelas yang terpenting berbahan dari keramik. Dan juga kita bisa menggunakan cobek yang berbahan dari batu, teman-teman. Caranya seperti ini, kita gunakan pada bagian ujungnya, pada bagian bawah maksudnya. Kemudian kita tambahkan sedikit air agar hasil pengasahannya nanti jauh lebih maksimal. Nah, ini adalah pisaunya. Untuk cara mengasahnya kita tarik ke arah belakang ya. Jadi ini belum tajam sama sekali. Kita asah terlebih dahulu seperti ini. Nanti bisa kita bolak-balik supaya nanti hasil pengasahannya jauh lebih maksimal. Setelah proses pengasahan selesai, tinggal kita bersihkan saja, kita lap dengan menggunakan lap kering, dan langsung saja kita uji coba. Untuk proses pengasahannya nanti tergantung pada bagian ketumpulan dari pisau yang akan kita bikin lebih tajam. Yang terpenting ini tadi adalah proses dari penyepuhan ya teman-teman. Ini tadi sudah kita sepuh, kemudian ini sudah kita asah juga dengan menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Dan sekarang kita uji coba. Hasilnya seperti ini. Kita uji coba untuk memotong kentang yang tadinya sama sekali tidak bisa ya. Kita bisa lihat. Wow, hasilnya jauh lebih dari kata cukup ya teman-teman, kalau hanya untuk memotong sayuran yang ada di rumah. Sekarang kita uji coba pada bagian tali yang tadi sama sekali tidak bisa kita potong. Kita bisa lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Wow, terpotong dengan sangat mudah sekali. Kita uji coba lagi. Seperti ini supaya terlihat. Kita bisa lihat ya, hasilnya benar-benar sangat mantap sekali, terpotong dengan sangat mudah sekali. Jadi pisaunya sudah kembali tajam dan juga sekeras baja karena sudah kita kita sepuh dengan menggunakan media air garam. Selain menggunakan media air garam, ini juga bisa menggunakan media oli. Jadi setelah kita bakar kemudian kita celupkan ke dalam oli bekas, atau bisa menggunakan media batang pisang. Jauh lebih mudah kita dapatkan dan modalnya bisa dibilang modal Rp0 saja. Dan ini sudah kembali tajam seperti silet karena sudah kita asah. Oke teman-teman, semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka tips sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.